Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang terhormat Ibu Riki Retnasari sebagai dosen pembimbing mata kuliah pengantar manajemen bisnis. Perkenalkan, nama saya Aprilian Hasanah, saya sebagai moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang SOP. Pengertian SOP. Apa itu SOP? SOP adalah Standard Operating Procedure. SOP sendiri yaitu suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian, kinerja bagi instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja. Lanjut ke fungsi SOP, yaitu yang pertama untuk mempermudah tugas dari pengawas unit kerja, dan yang kedua sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan, yang ketiga mengarahkan petugas untuk sama-sama disiplin dalam bekerja, yang keempat sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu mengetahui hambatan-hambatannya secara jelas dan mudah dilacak. Jenis-jenis SOP. Standard Operating Procedure yang disingkat sebagai SOP yaitu suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk pekerjaan. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur pasti atau terstandarisasi tanpa kehilangan keefektifannya. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik yang selalu didasari oleh SOP. Jenis-jenis SOP itu yaitu SOP teknis, SOP administratif, SOP makro, SOP mikro, SOP final, dan SOP parsial. Lanjut ke prinsip menyusun SOP. Yang pertama itu harus jelas dan mudah. Yang kedua itu efektif dan efisien. Yang ketiga adanya keselarasan. Dan yang keempat itu dinamis. Yang kelima harus terukur dan terbuka. Dan yang keenam, kepatuhan dan kepastian hukum. Lanjut ke cara membuat SOP. Di sini saya ingin memberitahu caranya, yaitu yang pertama membentuk tim, dan yang kedua pelajari proses bisnis mengumpulkan data, yang ketiga mereview dan mengevaluasi, yang keempat simulasi, dan yang kelima penetapan SOP. Manfaat SOP. Yang pertama itu meningkatkan dan menjaga nama baik perusahaan. Yang kedua, SOP adalah pedoman dalam bekerja dan meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga, SOP adalah sistem yang mempermudah pengawasan tim. Dan yang keempat, SOP memberikan ciri khas pada perusahaan. Dan yang terakhir, bisa memberikan dasar hukum yang jelas. Kesalahan dan hambatan membuat SOP. Yang pertama, SOP tidak memiliki reward and punishment. Yang kedua, adanya masalah teknis pada SOP yang menghambat proses eksekusi. Yang ketiga, adanya hambatan adaptasi dan ketidaksepakatan dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan yang kurang terhadap pelaku SOP. Dan yang kelima, penyelesaian SOP yang tidak jelas dan satu arah. Di sini kelompok kami menjelaskan menerangkan contoh kasus. Contoh kasusnya itu pertama jam 7 pagi ada semua pekerja sudah harus sampai di kantor dan mulai membersihkan tempat kerja masing-masing dan tidak boleh ada yang menganggur. Jam 7.30 atau setengah 8, PT Pemuda Barokah buka. Semua pekerja melakukan pekerjaannya masing-masing. Selanjutnya jam 11.30, semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat sampai selesai salat zuhur. Dan yang kelima, jam 12.00 semua pekerja sudah harus ada di posisinya kembali untuk melanjutkan pekerjaannya. Dan jam 3 sore itu semua pekerja yang beragama Islam salat asar dan kembali bekerja. Jam 4.30 PT Pemuda Barokah tutup. Para pekerja diwajibkan membersihkan kembali tempat kerjanya.
Dan yang terakhir, jam 5 sore, semua pekerja boleh pulang meninggalkan tempat kerja. Di sini juga kelompok saya menerterakan daftar pustakanya, bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan yang tidak sengaja maupun tidak sengaja. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.